Shalom teman-teman, sekarang sudah bulan Juni nih. Meskipun waktu cepat berlalu, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, pasti udah gak sabar kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk kita bersama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, yuk mari kita menyembah Tuhan lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
kenapa kamu minggu lalu nggak datang ke sekolah minggu? Aku minggu lalu kecelakaan, jadi harus istirahat dulu di rumah. Loh, kecelakaan kenapa kamu, El? Iya, hari Sabtu aku main sepeda. Waktu main aku nggak lihat kalau ada batu, jadinya aku jatuh dan nggak bisa jalan. Wah, terus gimana cara kamu pulangnya? Iya, untung aku masih bersyukur karena Tuhan menyertai aku. Kok bisa gitu? Iya, secara tiba-tiba ada orang baik yang mau bantu angkat antar aku dan sepedaku ke rumahku. Wah, keren ya kamu, El. Di saat kamu kecelakaan pun kamu masih bisa bersyukur sama Tuhan. Hebat ya adik-adik, si El tetap bisa bersyukur walaupun di tengah-tengah kesulitan. Yuk adik-adik kita tetap bersyukur seperti kisah firman Tuhan hari ini. The Adventures of Paul Shipwreck diambil dari Acts 27 ayat 1 sampai 44. Petualangan dan perjalanan Paulus membawanya ke Yerusalem. Di sana, para pemimpin Yahudi mengajukan tuduhan palsu terhadapnya. Dan Paulus ditawan dan dikirim ke Kaisarea. Ia diadili di hadapan Raja Agripa. Meskipun Raja Agripa menemukan bahwa Paulus tidak melakukan kejahatan apapun, tapi karena ia adalah warga negara Romawi dan telah mengajukan banding kepada Kaisar Romawi, maka Paulus dikirim ke Roma. Di bawah pengawasan Julius, seorang perwira Romawi, Paulus dan sejumlah tawanan lainnya menaiki kapal layar besar yang akan membawa mereka ke banyak kota pelabuhan dalam perjalanan panjang ke Roma. Begitu berada di atas kapal, Paulus dituntun dalam perjalanan berliku yang membawanya dari Kaisarea ke Sidon, ke Mira, ke Knidus, dan kemudian mengitari pulau Kreta tempat mereka berlabuh di sebuah tempat bernama Fair Havens. Perjalanan menuju Fair Havens merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Musim dingin semakin dekat, membawa serta cuaca dan kondisi pelayaran yang berbahaya. Paulus memohon kepada para pelaut dan perwira untuk tetap tinggal di Kreta. Paulus memperingatkan mereka, melanjutkan perjalanan ini akan membawa bencana bagi kapal muatan dan kehidupan kita sendiri. Kita harus tetap di sini. Meskipun Paulus sudah memperingatkan, perwira yang bertugas dibujuk oleh kapten kapal untuk mencari tempat yang lebih aman di Pulau Kreta. Tempat mereka bisa menghabiskan musim dingin. Segera setelah mereka berlayar, angin sepoi-sepoi berubah menjadi angin yang kencang, yang meniup kapal mereka jauh dari jalurnya dan ke laut lepas. Para pelaut mencoba mengendalikan kapal, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan mereka ke jalurnya. Karena kelelahan, para pelaut mengamankan kapal sebaik mungkin dengan tali dan kemudian membiarkan badai membawa mereka kemanapun yang diinginkannya. Selama berhari-hari, kapal itu berlayar di lautan yang mengamuk di bawah langit hitam badai yang menutupi matahari dan bintang-bintang. Lelah, kelaparan, semua orang di atas kapal mulai kehilangan harapan bahwa mereka akan selamat. Semua, kecuali Paulus. Paulus berdiri di depan awak kapal dan penumpang dan berkata, "Kalian seharusnya mendengarkan saya dan tidak meninggalkan Kreta. Namun, kuatkan hati, malaikat Tuhan datang kepada saya tadi malam dan berkata bahwa kapal itu akan hancur. Tetapi kita semua akan selamat. Meskipun kita akan karam, Tuhan akan menyelamatkan kita." Akhirnya, setelah 14 malam penuh dengan ketakutan dan kesengsaraan, para pelaut merasakan bahwa kapal itu mendekati daratan. Dengan mengukur kedalaman air, para pelaut dapat mengetahui bahwa mereka semakin dekat.
mereka menjatuhkan jangkar kapal dengan harapan akan berhenti sebelum menabrak batu. Beberapa pelaut yang ketakutan tidak sabar untuk turun dari kapal dan ke daratan. Jadi, mereka menurunkan skoci ke air sambil berpura-pura menurunkan jangkar. Paulus memberitahu seorang perwira Romawi tentang apa yang terjadi dan memperingatkan, "Jika kita tidak tinggal di perahu ini, kamu tidak akan selamat." Mendengar ini, perwira itu melepaskan skoci dan skoci itu jatuh. Sebelum matahari terbit keesokan harinya, Paulus mendesak semua orang untuk makan agar mereka memiliki kekuatan untuk bertahan hidup dari peristiwa yang akan terjadi hari itu. Semua orang di atas kapal tahu bahwa pelayaran mereka akan berakhir dengan sebuah kapal karam. Paulus dapat melihat ketakutan dan kekhawatiran di wajah mereka. Jadi, ia memberi mereka dorongan dengan mengingatkan mereka bahwa Tuhan berkata, semua orang di kapal akan sampai ke pantai dengan selamat. Paulus kemudian mengambil roti dan mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan awak kapal dan penumpang. Ia memecah-mecahkannya menjadi bagian kecil dan kemudian mulai memakannya. Semua orang di atas kapal makan sampai kenyang dan mereka pun dikuatkan dan diberi semangat. Saat fajar menyingsing, para pelaut memutuskan untuk mengkandaskan kapal. Mereka memotong jangkar dan mengarahkan kapal ke pantai. Kapal menghantam gundukan pasir yang masih sedikit jauh dari pantai pulau. Kapal tidak mau bergerak keluar dari pasir dan ombak mulai menghancurkan sisa-sisa kapal menjadi berkeping-keping. Para prajurit Romawi ingin membunuh para tahanan agar mereka tidak berenang menjauh dan melarikan diri. Tetapi, seorang prajurit yang ingin menyelamatkan nyawa Paulus menghentikan yang lain untuk melaksanakan rencana mereka. Beberapa tahanan melompat ke laut dan berenang ke darat. Sementara yang lain selamat dengan berpegangan pada pecahan-pecahan kapal. Pada akhirnya, semua orang berhasil mendarat dengan selamat di Pulau Malta. Dari kisah firman Tuhan hari ini, ada 3 hal adik-adik yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Tuhan dapat menuntun kita untuk keluar dari zona nyaman. Ketika keadaan sedang berjalan dengan baik, tidak mudah bagi kita untuk memilih jalan yang lebih sulit. Tapi adik-adik, Tuhan seringkali ingin membawa kita keluar dari zona nyaman untuk kita dapat pergi ke tempat yang baru untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, ingatlah akan janji Tuhan di tengah badai. Meskipun badai itu terlihat berbahaya dan mengerikan, tetapi Tuhan telah berjanji adik-adik kepada seluruh kru untuk membawa mereka selamat sampai ke daratan. Hal yang sama pun berlaku untuk kita adik-adik. Ketika kita mengalami kesulitan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan akan terus menyertai dan menolong kita. Dan yang ketiga, aman bukan berarti tidak ada bahaya. Tuhan memang berjanji kepada kita untuk membawa kita semua sampai dengan selamat. Tapi bukan berarti tidak ada bahaya yang harus kita hadapi adik-adik. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kalau Tuhan akan menyingkirkan bahayanya. Tapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita semua. Wah, firman hari ini benar-benar menyentuh hati ya. Nah, sekarang ayo kita bikin craft yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau melakukan activity. Nah, hari ini kita mau bikin kapal. Nah, adik-adik, step pertama adik-adik perlu kertas lipat. Adik-adik butuh kertas lipat. Kemudian adik-adik butuh spidol warna merah dan gunting dan juga lem ya. Nah, step pertama adik-adik butuh setengah lingkaran. Nah, setengah lingkarannya Miss pakai warna kuning. Nah, kemudian
adik-adik juga perlu bikin persegi panjang yang ukurannya besar, satu warna biru, dan juga persegi panjang ukurannya lebih kecil warna kuning. Selanjutnya adik-adik juga butuh persegi panjang lagi. Ini yang satunya lebih besar pakai warna putih dan juga satunya lagi lebih kecil pakai warna putih juga. Nah, kemudian adik-adik juga butuh lingkaran yang kecil sebanyak 3 ya. Nah, selanjutnya adik-adik tempel persegi panjang yang warna biru ini ke lingkaran, ke setengah lingkaran itu. Kalau sudah, yang lingkaran kecil-kecilnya tadi kita juga tempel di persegi panjang. Nah, kalau sudah adik-adik, yang persegi panjang warna kuningnya ini kalian tempel lagi di sininya ya. Nah, selanjutnya persegi panjang yang warna putih ini kalian juga tempel. Nah, kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik bentuk lingkaran kayak donat ini ya, supaya bisa menghiasi kapal ini. Nah, kalau sudah jangan lupa tag di gsjskids.pm ya. See you, God bless you.